Terima kasih Anda masih menyaksikan Bicara Kawanua. Saya kembali ke Pak Marlon. Tadi dikatakan bahwa makin detil kita memilah sampah itu makin tinggi nilainya, dan bahwa sampah itu semuanya punya nilai ekonomi. Pak, bisa dijelaskan maksudnya? Mungkin banyak yang tidak memahami maksudnya Bapak tadi. Ya, paradigma yang sedang kita bangun saat ini adalah bagaimana memilah waste management to resources management. Oke. Artinya dari manajemen pengelolaan sampah menjadi pengelolaan sumber daya. Ya. Contoh, namanya plastik itu bahan bakunya adalah biji plastik. Biji plastik itu diproduksi dari minyak bumi. Ya. Dan artinya plastik itu kalau kita proses lagi dengan teknologi pirolisis misalnya, itu bisa menjadi BBM. Ada juga kalau di Jawa ada RDF yang bisa mengelola sampah-sampah yang sudah tidak bisa dikelola lagi di sumber pengolahan industri daur ulang, itu bawa ke sana, itu diproses menjadi pellet, menjadi bahan baku energi, biomass. Nah, jadi kalau kita pilih tadi jenis-jenis sampah tadi, ada plastik, ada logam, ada kertas, itu masuk ke industri daur ulang, dan kandungan daur ulang dalam sebuah produk itu nilainya lebih tinggi. Kemudian sampah yang lain adalah misalnya organik. Organik itu kita bisa kelola menjadi pupuk, dan pupuk itu bisa menyuburkan tanaman. Tanaman di halaman kita nutrisinya bagus, menghasilkan tanaman yang bagus. Itu juga sudah membantu ekonomi masyarakat atau ekonomi rumah tangga. Satu hal mengurangi sampah ke TPA, satu sisi menghasilkan pupuk untuk tanaman. Misalnya untuk bunga, untuk rempah, atau bumbu dapur, dan sebagainya. Oke, nah sebenarnya Pak Marlon, kalau dilihat dengan situasi kita di Sulawesi Utara secara umum, ya mungkin sebenarnya kita ini kekurangan teknologi kah, atau kekurangan kesadaran kah untuk mengolah sampah? Ya, tadi saya mendapatkan informasi dari kementerian di webinar tadi. Kalau sampah yang kita akan kelola dengan teknologi, semakin ke hilir semakin mahal. Artinya pengelolaan sampah di TPA misalnya dengan teknologi PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, itu investasinya triliunan. Tapi kalau pengelolaan sampah pembangkit listrik ya. Betul. Jadi kalau semakin ke hulu, teknologinya semakin murah. Baik. Bahkan menggunakan teknologi sederhana pun bisa mengolah sampah, dan itu sangat lebih bernilai ekonomi. Baik. Berarti kalau kita cuma menyerahkan semuanya ke pemerintah, yang pastinya ujung-ujungnya ke TPA, itu pasti akan makin tinggi biayanya, high cost begitu Pak ya? Betul, betul. Jadi bagaimana Pak solusinya? Ya, solusinya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat memilah sampah dari sumbernya, dan bagaimana sampah yang terpilah tadi menjadi sumber daya baru untuk industri daur ulang. Baik. Kira-kira itu memungkinkan Pak? Sangat memungkinkan, dan sudah banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan komunitas di Jawa dan di pulau-pulau yang lainnya. Dan itu memang menjadi tantangan terbesar bagi kita di Sulawesi Utara, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memilah. Namun, jika dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, kita petakan di mana peran kita masing-masing, kita dapat melakukan kegiatan ini lebih baik. Kira-kira untuk penggunaan plastik yang dibatasi juga itu bisa mempengaruhi juga pengurangan sampah Pak, atau bagaimana? Karena setiap kali ada plastik baru pasti kan makin banyak sampah, karena plastik sangat sulit untuk terurai. Kalau saya ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan itu ya, plastik adalah temuan terbaik karena bisa menggantikan daun atau kertas sebagai kemasan. Yang saya ingin sampaikan di sini misalnya begini, ini permasalahan budaya. Jadi budaya daun
Jadi kebiasaan kita zaman dulu membungkus makanan dengan daun, setelah kita gunakan kita buang, Ya. itu kan kebiasaan daun. Ya. Itu daun akan terurai. Ya. Kemudian ditemukanlah yang namanya plastik. Plastik ini sangat baik dalam mengemas karena ringan, lebih murah, dan lebih higienis. Nah, sayangnya budaya plastik itu tidak mengikuti. Kita masih mengikuti budaya daun. Baik. Padahal kemasannya sudah plastik. Oke. Nah, sebenarnya plastik ini yang sebagai kemasan adalah temuan ajaib di era ini. Bukan dikurangi, bukan dilarang atau Bukan dibatasi, dihilangkan begitu ya, Pak? Maksudnya? Iya, tapi dikelola. Oke. Makanya tata kelola sampah ini yang perlu didorong. Bagaimana sampah itu dimaknai atau dipahami sebagai bahan baku daur ulang. Jika itu masuk ke industri daur ulang, dia akan memberikan nilai ekonomi. Tapi apakah bisa seimbang, Pak, produksi plastik dan daur ulang plastik yang terjadi selama ini bagaimana? Itu yang saya katakan tadi, adanya sinergitas, kolaborasi semua pihak. Misalnya, produsen minuman dalam kemasan, dia akan merilis berapa produksinya sehari dan sebaran pasarnya kemana, sehingga kita pelaksana misalnya pengumpulan di lapangan pun bisa memberikan kontribusi berkaitan informasi berapa banyak sampah yang kita sudah kutip dari lapangan. Artinya bisa ketahuan berapa banyak bocornya dan di tracing bocornya ada di mana, sehingga perlu ada penanganan secara menyeluruh. Sehingga produsen menghasilkan berapa banyak volume sampah plastiknya melalui kemasan, berapa banyak yang bisa diserap oleh industri daur ulang, dan apa yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk mengurangi bocoran-bocoran tadi. Berarti intinya butuh juga dikatakan tadi sinergitas, komunikasi begitu, Pak ya? Betul. Dan selama ini bagaimana? Implementasinya di lapangan seperti apa? Saya tidak ingin mengatakan apa ya. Artinya apa yang coba kita lakukan ini memang belum secara harmoni, tersinergi dengan semua pihak. Baik. Walaupun ada beberapa pihak yang sudah bekerja sama, namun memang sebagai pelaku atau sebagai aktivis bank sampah di daerah, kita memang membutuhkan dukungan dari pemerintah, dari pengusaha, ataupun dari semua pihak, perguruan tinggi pun, kita bisa bersinergi bersama. Baik. Misalnya kalau dengan perguruan tinggi ya, ada Badan Ekonomi Kreatif yang mendorong untuk membangun inkubator bisnis, ada Creative Hub yang bisa mengidentifikasi permasalahan di lapangan, seperti contoh kasus bagaimana manajemen bank sampah, mereka bisa membedah bagaimana perjalanan bank sampah, di mana kendala-kendalanya, apa yang bisa dibawa ke kampus untuk didiskusikan, dicarikan solusi. Kemudian ada regulasi dari pemerintah yang bisa mendukung, membangun regulasi, mendukung atmosfer daur ulang di masyarakat. Ada dukungan dari swasta misalnya melalui dana CSR atau dana IPR atau apapun itu yang bisa mendukung sustainability gerakan di masyarakat untuk melakukan aktivitas yang bisa meningkatkan recycling rate. Ya. Jadi ini sebenarnya yang jadi sasaran saya tadi barusan buat status di Facebook bahwa sebenarnya kesuksesan untuk pengelolaan sampah itu bukan volume timbulan sampah di TPA, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan recycling rate. Baik, terima kasih Pak Marlon atas waktunya. Tadi kesimpulannya menarik sekali, kesuksesan untuk apa tadi Pak? Bisa diulang? Ya, saya berpikir kesuksesan untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah ini harus ada dukungan regulasi dari pemerintah, kemudian dukungan partisipasi pihak swasta di sini, kemudian ada akademisi juga berkontribusi untuk membantu menguraikan permasalahan melalui pendidikan, dan gerakan di masyarakat ini yang perlu mendapatkan dukungan yang signifikan dari para pihak tadi agar meningkatkan recycling rate. Recycling rate, jadi bukan seberapa banyak sampah yang dibawa ke TPA, tapi seberapa banyak sampah yang dikelola, begitu Pak Marlon? Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Marlon atas waktunya.
Jadi sekali lagi Baik. pemirsa, masalah sampah ini merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita pilah sampah mulai dari rumah kita sendiri. Saya Regina pamit undur diri, Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa.